satu, covert operation dan whistleblower. Ya, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi rasanya mungkin masing-masing kita sudah pernah melihat film-film ya, di mana mungkin ada seseorang atau misalnya polisi atau detektif sedang mengintai atau membuntuti seseorang yang diduga melakukan atau telah melakukan tindak kejahatan, baik mungkin kejahatan yang sifatnya kriminal, pembunuhan, ataupun misalnya korupsi dan seterusnya. Mengintai ya, mungkin dari dalam mobil gitu ya, atau mungkin ada yang menyamar ya, bergabung dengan organisasi dalam waktu yang cukup lama, dalam waktu setahun 2 tahun ya, lalu kemudian memperoleh informasi siapa pelaku ya, atau otak pelaku dibalik tindak kejahatan yang dilakukan, mungkin misalnya terkait dengan narkoba, lalu kemudian bla bla bla, akhirnya otak pelaku bisa ditangkap ya, seperti itu kira-kira. Nah, jadi dalam audit forensik atau dalam audit investigatif atau akuntansi forensik, yang kita bahas sekarang adalah covert operation dan whistleblower. Itu lebih kurang sama ya. Jadi menurut Tuan Akota 2007, covert operation ini dirancang untuk mengumpulkan bukti dengan menggunakan agen yang peranannya dirahasiakan dari target ya, namanya juga covert operation, itu peranannya dirahasiakan. Jadi auditor investigatif itu harus memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan internal lembaganya ya. Tidak sembarangan bisa melakukan covert operation. Ada undang-undang yang harus dipatuhi ya, ada ketentuan yang harus diikuti, terutama ini menyangkut dengan privasi seseorang ya. Nah, tidak semua lembaga yang melakukan audit investigatif itu memperkenankan covert operation ya. Nanti kita akan sampaikan bahwa covert operation ini dilakukan sebagai langkah terakhir jika langkah-langkah atau teknik-teknik investigasi lainnya sudah tidak mumpuni lagi, maka yang dilakukan sebagai tahap akhir atau langkah terakhir itu adalah melakukan covert operation. Ya, ini dia. Jadi covert operation ini merupakan atau dilakukan sebagai alternatif terakhir ya. Nah, terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah undercover operations, yang kedua adalah surveillance operation. Nah, apa yang dimaksud dengan undercover operations? Undercover operations adalah merupakan aktivitas penyelidikan, investigasi di mana si investigatornya itu terjun langsung ke target ya, dalam bentuk penyamaran ya, seperti di film-film tadi itu dengan melakukan penyamaran, bergabung dengan organisasi sampai targetnya adalah menjadi orang kepercayaan dari otak pelaku atau dari bos pelaku dan seterusnya, sehingga dia bisa mengorek, sehingga dia bisa memperoleh informasi yang sedalam-dalamnya, yang sedetail-detailnya tentang organisasi tersebut, yang diharapkan dapat mengungkap kejahatan yang sedang dilakukan, akan dilakukan, dan telah dilakukan ya, bentuknya penyamaran. Tentu yang namanya penyamaran terkandung unsur tipuan ya, itu adalah undercover penyamaran. Sementara yang surveillance operations itu tidak terjun langsung ke organisasi, tapi melakukan pengamatan ya, bisa melakukan pengamatan dari jauh ya, bisa membuntuti, bisa melakukan pengamatan terhadap tempat yang diduga menjadi markas ya, si pelaku. Makanya karena dia bersifat pengamatan, tentu saja harus terampil. Kenapa? Ya agar nggak ketahuan, agar tidak dicurigai. Karena ini adalah pekerjaan yang berbahaya. Karena ketika ketahuan, bisa nyawa taruhannya. Dan tentu saja yang namanya surveillance, yang namanya pengamatan, tentu harus memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Ya. Oke.
Kita masuk ke undercover operations. Nah, jadi karena dia merupakan sebuah aktivitas yang terjun langsung ke target, tentu saja aktivitas ini membutuhkan perencanaan yang matang, ya, matang sekali. Bagaimana cara masuk ke dalam organisasi tersebut, ya, bagaimana cara masuk ke target, kemudian bagaimana supaya bisa dipercaya dan seterusnya. Karena ketika perencanaannya tidak matang, tentu saja yang akan dihadapi adalah kegagalan, ya, atau mungkin bisa jadi akan mengalami kecelakaan, ya, dan bisa jadi juga akan menghadapi tuntutan hukum, dan yang paling parah akan mengakibatkan kematian. Ya, Anda bisa bayangkan ketika melakukan penyamaran rupanya ketahuan, maka Anda akan dianggap sebagai pengkhianat organisasi, Anda dianggap sebagai pengkhianat suatu kelompok, maka mati adalah pilihan utama, ya, yang akan dilakukan oleh si pemimpin kelompok tersebut, ya, atau si target. Oke, ini ketika si targetnya adalah termasuk ke dalam orang-orang yang nekat, ya. Oke. Namun meskipun Anda atau si investigator itu bergabung ke dalam target, terjun langsung ke dalam target dan untuk memperoleh informasi yang sedalam-dalamnya, namun tidak boleh memancing untuk melakukan tindak kejahatan atau phishing expedition. Jadi artinya ketika sudah bergabung dalam target dan melakukan penyamaran dan sudah menjadi orang yang dipercaya misalnya, kita sebagai investigator tidak boleh justru memancing si target untuk melakukan kejahatan. Kenapa? Karena ketika kita memancing melakukan kejahatan, itu otaknya si kita yang memancing sebagai tindak kejahatan, ya, phishing expedition. Oke. Nah, tentu saja kemudian untuk dapat dipercaya atau menghilangkan identitas, biasanya ini akan dibantu untuk membuat identitas baru dalam melakukan penyamaran. Tujuan undercover operation apa? Jelas, mengumpulkan bukti-bukti masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, ya, sehingga salah satu targetnya adalah untuk menjadi orang yang dipercaya. Kemudian menentukan siapa yang terlibat, ya. Kemudian bisa memulihkan kerugian yang terjadi, menentukan aktor intelektual. Aktor intelektual ini adalah orang otak, ya, otak pelaku semua tindakan kejahatan, korupsi dan seterusnya. Karena kadang dalam melakukan tindakan korupsi lah, misalnya kalau dalam akuntansi forensik itu menggunakan beberapa lapis pelaku, ya, sehingga nanti ketika ketahuan maka yang terjaring itu hanyalah pihak-pihak yang dianggap sebagai pelaksananya saja, sebagai pion-pionnya saja, sementara otak pelakunya jaringannya terputus, ya, saking pintarnya mereka. Nah, itulah sebetulnya gunanya undercover operation, sehingga bisa menyambung siapa yang sebenarnya sebagai pelaku utama. Kemudian tentu saja yang agak relatif mudah ketahuan adalah si pionnya, ya, si pelaku. Oke. Aktor intelektual, ya, ini harus diketahui, bisa diketahui dengan undercover operations. Lalu menentukan modus operandi tentunya, ya. Dalam cover operation dihadapi beberapa masalah, terutama ini di referensi yang dibahas dari USA, ya. Yang pertama adalah untuk melakukan cover operation, tentu kadang kita akan melakukan atau investigator melakukan melakukan perekaman secara sembunyi-sembunyi di tempat umum, ya, untuk mengumpulkan bukti, merekam secara sembunyi-sembunyi di tempat umum, baik merekam suara maupun merekam video, ya. Nah, masalahnya adalah
ada penerapan undang-undang yang berbeda di beberapa negara bagian ini di Amerika ini ya. Nah, ada beberapa negara bagian melakukan perekaman secara sembunyi-sembunyi itu melanggar hukum. Tapi di beberapa negara lainnya itu tidak melanggar hukum, tapi bersyarat. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah tidak melanggar privasi, ya, atau misalnya tidak digunakan untuk kepentingan komersial, ya. Nah, kemudian yang merekam secara sembunyi-sembunyi ini, atau misalnya merekam di tempat umum juga, tempat umumnya juga ada kategorinya, adalah tempat umum yang memang betul-betul tempat umum yang tidak mengandung unsur privasi, ya. Ada tempat umum yang tidak, ada tempat umum yang mengandung unsur privasi. Apa itu? Misalnya toilet umum. Nah, itu kan tempat umum tapi mengandung privasi. Nah, itu nggak boleh dilakukan perekaman di situ, ya. Lalu penyadapan di ruang tertutup, ya. Kalau ini merekam secara sembunyi-sembunyi di tempat umum, sementara ini penyadapan di ruang tertutup. Nah, itu dianggap melanggar hukum. Kenapa? Karena memang setiap orang itu memiliki hak asasi manusia, setiap orang memiliki privasi, ada penghormatan terhadap privasi di sini, ya. Oke, itu undercover operation. Penyamaran. Ada juga kemudian surveillance operations atau pengintaian. Nah, surveillance operations atau pengintaian ini ada dibagi dua, ada mobile surveillance dan fixed surveillance. Apa itu mobile surveillance? Ini adalah merupakan aktivitas membuntuti target, kemudian membayangi target, ya, mobile, sifatnya mobile. Ya, si targetnya bergerak, kita tentu saja turut bergerak, ya, karena namanya juga membuntuti. Sementara yang fixed surveillance itu target tidak berpindah tempat. Jadi misalnya dia di suatu tempat, ya, di markasnya atau di rumah mungkin, ya, yang bergerak adalah si investigatornya, tapi si targetnya tidak berpindah tempat, ya. Sementara karena mobile itu targetnya berpindah tempat, yang otomatis si investigator atau sang pengintainya akan berpindah tempat juga. Tapi ketika pengintaian ini mulai terindikasi, ketahuan atau dicurigai, maka hentikan, ya. Surveillance operation akan dihentikan jika target curiga. Kenapa? Ya, ketika target curiga itu akan membahayakan bagi si investigator, ya. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang source versus informant. Apa itu source? Atau dalam hal ini confidential source, dan informant atau confidential informant. Source ini adalah sumber informasi, sama informan juga sumber informasi. Tapi kalau source itu sumber informasi yang tidak terlibat dalam kasus, ya. Misalnya kita bertanya-tanya kepada warung sekitar, ya, kepada warga di sekitar, dan seterusnya. Nah, itu source, ya, tidak terlibat, sumber informasinya tidak terlibat dalam kasus. Sementara informant, confidential informant, itu sumber informasi si investigator itu terlibat dalam kasus, baik terlibat langsung maupun terlibat langsung, ya. Bisa saja mungkin pegawai atau karyawan yang juga terlibat langsung dalam kasus, itu bisa dijadikan informan, ya. Sekali lagi, source dan informan itu perbedaannya adalah terkait apakah si sumber informasi tersebut terlibat atau tidak terlibat langsung atau tidak langsung dengan kasus. Oke, berikutnya adalah whistleblower. Nah, whistle ini adalah fluid, blower adalah peniup atau peniup fluid, ya, kalau bahasa diartikan secara lurus, ya. Whistleblower adalah peniup fluid. Tapi artinya, maknanya adalah whistleblower ini adalah pelapor. Pelapor yang bagaimana? Pihak yang memberikan informasi bahwa telah terjadi sesuatu, dalam tanda kutip, pada lingkungannya, ya, di mana sesuatu yang terjadi tersebut memiliki dampak kerugian negara. Jadi ini adalah orang-orang mungkin, ya, kadang-kadang dalam tanda kutip, ya,
bisa jadi yang tersakiti, atau bisa jadi yang memang tidak sesuai dengan yang terjadi, tidak sesuai dengan hati nuraninya. Jadi dia tahu bahwa telah terjadi kasus korupsi di perusahaannya misalnya, dia telah terjadi suatu kasus korupsi di pemerintah daerahnya misalnya, mungkin kepala daerahnya sudah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dia akan melakukan laporan pada misalnya pihak-pihak yang berwenang seperti KPK misalnya. Itu whistleblower ya. Nah, cuma memang untuk whistleblower ini sebaiknya memang seperti di Undang-Undang Amerika Serikat itu ada perlindungan saksi. Kenapa? Karena whistleblower ini tentunya nanti akan menjadi saksi karena dia melapor terjadinya indikasi kejahatan ya. Karena di Indonesia beberapa kali terjadi sang pelapor ini dilaporkan balik dengan alasan sang pelapor telah melakukan pencemaran nama baik ya. Silakan Anda cari beberapa kasusnya di internet, itu bisa temukan bahwa si pelapor justru dilaporkan lagi sebagai orang yang mencemarkan nama baik. Nah, ini yang seharusnya memang dibutuhkan undang-undang perlindungan saksi. Kenapa? Karena ketika seseorang yang melaporkan akan dilaporkan balik, maka orang akan takut untuk melapor tindakan kejahatan, melapor tindakan korupsi. Nah, ketika orang takut melakukan, ya akan sulit mengidentifikasi aktivitas atau tindakan pidana korupsi misalnya. Karena laporan dari masyarakat, laporan dari whistleblower ini adalah merupakan informasi awal atau informasi pendukung, bahkan yang sangat-sangat penting untuk menyusun perencanaan ya, untuk membuat tindakan dalam menangani kasus-kasus tindak kejahatan korupsi tentunya misalnya. Oke, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.